Malam itu, ballroom Hotel Bima Sakti berkilauan seperti galaksi pribadi. Ratusan tamu penting, para petinggi dewan direksi, manajer, dan klien-klien strategis dari PT Adijaya Global berkumpul. Karpet merah terhampar, lampu kristal raksasa menggantung angkuh, membiaskan cahaya ke gelas-gelas sampanye mahal yang dipegang oleh tangan-tangan terawat. Udara dipenuhi aroma parfum mewah dan bisikan antusias. Malam ini adalah malam penobatan. Di pusat perhatian, berdirilah Rian Saputra. Dia tampak sempurna dalam setelan jas custom-made seharga puluhan juta rupiah. Rambutnya disisir ke belakang dengan klimis, senyumnya, senyum yang dulu pernah kucintai, kini terlihat licik dan penuh kepuasan diri. Dia adalah bintang malam ini. Sebentar lagi, namanya akan dipanggil. Jabatannya akan resmi naik dari manajer senior menjadi direktur operasional. Di sampingnya, melingkarkan lengan dengan posesif, adalah Vina. Vina, wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Pelakor yang merebut ayah dari anakku. Malam ini, Vina merasa seperti ratu. Gaun malam merah marunnya memeluk tubuhnya begitu ketat, memamerkan setiap lekuk yang ia gunakan untuk menjerat Rian. Perhiasan berlian di leher dan telinganya berkilauan menyilaukan, seolah berteriak pada dunia bahwa dialah pemenangnya. Wajahnya yang dipoles riasan tebal itu tak henti-hentinya menebar senyum angkuh kepada siapa saja yang menyapa mereka. Mas Rian, selamat ya. Sudah saya duga, Anda memang yang paling pantas, ujar seorang manajer divisi lain. Tentu saja, Vina yang menyahut, suaranya dibuat semanis mungkin, namun nadanya tinggi hati. Mas Rianku ini kan yang terbaik. Kinerja siapa lagi di perusahaan ini yang bisa menandingi dia? Sudah seharusnya dia jadi direktur. Rian tertawa pongah. Ah, kamu bisa saja. Ini semua juga berkat dukungan istriku tercinta, katanya, mencium punggung tangan Vina, membuat wanita itu terkikik genit. Mereka adalah pasangan sempurna di mata dunia yang buta. Pasangan emas. Suami yang sukses dan istri yang cantik. Tak ada satupun di ruangan ini yang tahu bahwa kesuksesan Rian dibangun di atas puing-puing penderitaanku. Aku mengamati mereka dari kejauhan sejenak, dari balik layar monitor di control room hotel yang terhubung dengan suite VVIP-ku di lantai atas. Aku melihat kesombongan Rian. Aku melihat keangkuhan Vina. Aku ingat semuanya. Aku ingat bagaimana Rian, pria yang sama yang kini berdiri gagah di sana, pernah menamparku hingga tersungkur saat aku sedang hamil 7 bulan. Aku ingat bagaimana dia memakiku, menyebutku, pembantu tidak berguna, hanya karena aku memintanya berhenti membawa Vina ke rumah kami. Aku ingat malam itu. Hujan deras. Aku memergoki mereka, Rian dan Vina, bercumbu panas di kamar tidur kami. Di atas ranjang tempat anakku seharusnya nanti tidur. Saat aku menangis dan berteriak, Rian menyeretku keluar. Dia melemparkan tasku ke halaman. Wanita mandul. Tidak becus. Miskin, cacinya. Saat itu dia belum tahu aku hamil, dan saat tahu pun dia tak peduli. Aku ceraikan kamu. Pergi dari sini. Rumah ini milikku, perusahaan ini akan jadi milikku. Lalu dia membanting pintu. Aku, dengan perut buncit, basah kuyup di bawah guyuran hujan, menangis sendirian di depan gerbang yang tertutup. Hina, disiksa, disia-siakan. Malam itu, aku bersumpah. Aku bersumpah demi anak dalam kandunganku. Mereka akan membayarnya. Rian dan Vina akan membayar setiap tetes air mataku dengan penderitaan yang berlipat ganda. Dan malam ini adalah malam pembayaran. Aku mematikan monitor. Aku berdiri, merapikan gaun haute couture berwarna hitam pekat yang kubeli khusus untuk acara ini. Gaun itu sederhana namun elegan, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Rambutku ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian safir biru, berlian yang harganya bisa membeli 3 hotel Bima Sakti ini. Sudah waktunya, Nyonya, kata asisten pribadiku, Dira. Aku mengangguk. Siapkan tim. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Baik, Nyonya Elara. Ya, Elara. Bukan lagi Elara yang lemah, yang menangis saat disakiti. Aku adalah Elara Wijaya. Nama keluarga yang kutinggalkan saat menikah dengan Rian, dan kini kusandang kembali dengan bangga.
Nama yang tidak diketahui Rian sebagai pemilik sebenarnya dari PT Adijaya Global. Rian bekerja di perusahaanku sendiri. Dia tidak tahu. Selama ini, dia hanya tahu bahwa pemilik perusahaan adalah seorang investor misterius yang tidak pernah menampakkan diri, yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Lift khusus membawaku langsung ke lobi utama, menghindari keramaian. Di luar, hujan rintik-rintik mengingatkanku pada malam pengusiran itu. Tapi kali ini, aku tidak kedinginan. Sebuah sedan mewah, Rolls-Royce Phantom hitam legam, berhenti tepat di depan pintu lobi. Di belakangnya, 2 SUV hitam berisi pengawal pribadiku mengikuti. 2 pengawal berjas hitam, tinggi besar, tegap, dengan ARPC di telinga mereka, turun lebih dulu dari SUV. Mereka berlari kecil, mengabaikan tatapan penasaran orang-orang di lobi. Satu pengawal membukakan payung besar, sementara yang satu lagi, kepala keamanan pribadiku, membukakan pintu mobil untukku. Aku melangkah masuk ke dalam mobil yang senyap dan mewah itu. Kita ke ballroom, Pak, ujarku dingin. Mobil bergerak pelan menuju pintu masuk utama ballroom, tempat karpet merah terhampar. Di dalam ballroom, MC sudah naik ke panggung. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam yang sangat kita nanti-nantikan. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan secara resmi pelantikan Direktur Operasional baru PT Adijaya Global, Bapak Rian Saputra. Tepuk tangan membahana. Rian berdiri, melambaikan tangan, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Vina di sampingnya hampir menangis terharu, merasa di puncak dunia. Inilah hidup yang dia inginkan. Berkuasa, kaya, dan dihormati. Dia merasa telah memenangkan segalanya. Namun, di tengah tepuk tangan itu, pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu jati setinggi 5 meter itu, tiba-tiba terbuka lebar. Semua mata, termasuk Rian dan Vina, otomatis menoleh ke pintu. Musik yang tadinya mengalun megah, mendadak tergantikan oleh suara langkah kaki yang teratur. 2 pengawal berjas hitam masuk lebih dulu. Mereka berdiri tegap di sisi kiri dan kanan pintu, memasang badan, mengamati seluruh ruangan dengan tatapan tajam. Aura mereka begitu mengintimidasi hingga bisik-bisik di ruangan itu seketika mati. Lalu, aku melangkah masuk. Aku berjalan pelan. Setiap langkah sepatu low boutinku terdengar mantap di lantai marmer yang hening. Di belakangku, 4 pengawal lagi mengikutiku dalam formasi berlian, menjagaku di setiap sisi. Seluruh ruangan membeku. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menatapku. Mereka tidak menatapku dengan pandangan memuja seperti saat mereka menatap Rian tadi. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut, penasaran, dan bingung. Siapa wanita ini? Siapa dia yang datang dengan pengawalan seketat ini, memancarkan aura sedingin es? Wajah Rian adalah yang pertama kulihat. Senyum bangga di wajahnya luntur seketika. Matanya membelalak. Gelas sampanye di tangannya sedikit bergetar. Dia menatapku seolah melihat hantu. Hantu dari masa lalu yang seharusnya sudah mati dan terkubur dalam kemiskinan. Lalu aku melihat Vina. Riasan tebal di wajahnya tidak mampu menutupi keterkejutan yang merayap di kulitnya. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya bergerak liar, memindai penampilanku dari atas ke bawah. Dari gaun mahal, kalung berlian, hingga postur tubuhku yang tegak dan penuh kuasa. Ini bukan Lara yang dia kenal. Ini bukan pembantu yang dulu dia hina-hina. Rian dan Vina shock. Mereka terpaku di tempat. Kesombongan dan keangkuhan yang baru beberapa detik lalu mereka pamerkan, kini menguap seperti embun di pagi hari. Aku terus berjalan. Karpet merah yang seharusnya menjadi panggung Rian malam ini, kini menjadi jalan bagi kedatanganku. Para pengawalku menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalanku dengan sopan namun tegas. Aku berhenti tepat di barisan kursi terdepan. Kursi VVIP yang disediakan khusus. Rian dan Vina duduk di baris kedua. Seorang panitia acara, yang sudah kubuat bekerja untukku, bergegas menghampiriku. Selamat datang, Nyonya, katanya, membungkuk dalam. Aku mengabaikannya. Mataku menatap lurus ke panggung, lalu beralih ke Rian. Aku memberinya senyum. Senyum tipis, dingin, dan penuh makna. MC di panggung, yang juga bingung dengan interupsi ini, akhirnya menemukan suaranya kembali setelah mendapat arahan dari ARPC-nya. Hadirin sekalian,
Sebuah kehormatan besar. Malam ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sosok yang selama ini berada di balik kesuksesan PT Adijaya Global. Wajah Rian memucat pasi. Dia mulai mengerti. Tidak mungkin. MC itu melanjutkan, suaranya kini bergetar karena gugup sekaligus takjub. Mari kita sambut pemilik utama dan CEO PT Adijaya Global, Nyonya Lara Wijaya. Gedung itu senyap seketika. Jika ada jarum yang jatuh, pasti akan terdengar. Kemudian, aku mendengar suara gelas pecah. Itu gelas sampahnya Rian. Benda itu jatuh dari tangannya yang lemas, isinya membasahi setelan jas mahalnya. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi putih seperti mayat. Vina di sebelahnya gemetar hebat. Dia mencengkeram lengan Rian begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatapku dengan horor murni. Aku tersenyum lagi. Permainan baru saja dimulai. Malam pelantikanmu, Rian, adalah malam kehancuranmu. Dan aku akan menikmatinya detik demi detik. Keheningan yang pecah di ballroom itu begitu pekat, rasanya bisa diiris dengan pisau. Suara gelas pecah di karpet yang tebal itu menjadi satu-satunya bunyi, menggarisbawahi keterkejutan yang melumpuhkan. Rian Saputra berdiri kaku. Wajahnya yang tadi berseri-seri oleh kebanggaan, kini seperti topeng porselen yang retak. Kemeja di balik jas mahalnya ternoda oleh sampahnya yang tumpah, tapi dia tak menyadarinya. Matanya terpaku padaku, berkedip cepat, seolah otaknya menolak memproses realitas di depannya. Lara? CEO? Pemilik perusahaan? Ini pasti lelucon. Ini mimpi buruk. Di sebelahnya, Vina mencengkeram lengan Rian begitu erat hingga kuku-kuku panjangnya yang dipernis merah darah itu menembus kain jas. Wajah cantiknya pucat pasi di balik riasan tebal. Senyum angkuh yang tadi tak pernah lepas dari bibirnya, kini luntur, digantikan oleh ekspresi horor. Dia menatapku, lalu ke para tamu, mencari seseorang, siapa saja, yang bisa memberitahunya bahwa ini semua bohong. Tapi tak ada yang bergerak. Ratusan tamu penting itu sama terkejutnya. Mereka memandangku, lalu memandang Rian, lalu kembali padaku. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti desisan ular. Lara Wijaya? Bukankah itu mantan istrinya Rian? Yang diusir itu? Bagaimana bisa dia pemilik Adijaya Global? Jadi selama ini kita bekerja untuknya. Aku menikmati setiap detik dari kebingungan mereka. Aku menikmati bagaimana kesombongan Rian dan Vina hancur berkeping-keping di depan mataku. Dengan tenang, aku melangkah maju. Para pengawalku membuka jalan. Aku menaiki beberapa anak tangga ke panggung yang sama yang disiapkan Rian untuk penobatannya. MC yang malang itu berdiri gemetar di sudut, tidak tahu harus berbuat apa. Aku mengambil mikrofon dari dudukannya. Suara, klik, pelan saat aku menyalakannya terdengar seperti ledakan di ruangan yang senyap itu. Selamat malam, suaraku menggema, dingin, jelas, dan penuh otoritas. Berbeda 180 derajat dari suara Lara yang dulu lemah dan penuh isak tangis. Aku menatap lurus ke arah Rian. Terima kasih sudah hadir di malam penobatan ini. Aku sengaja memberi jeda pada kata malam penobatan, membiarkan sarkasme di dalamnya menyengat telinga Rian dan Vina. Kita semua berkumpul di sini untuk merayakan sebuah pencapaian, lanjutku. Kita di sini untuk memberikan penghargaan atas kerja keras. Dan tentu saja, kita di sini untuk melantik Bapak Rian Saputra. Rian tersentak mendengar namanya disebut. Ada sedikit harapan di matanya yang ketakutan. Mungkin ini hanya gertakan? Mungkin Lara akan memaafkannya? Aku tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung humor sedikit pun. Banyak dari Anda yang mengenal Bapak Rian sebagai manajer yang berprestasi, yang berdedikasi, yang membawa banyak keuntungan bagi perusahaan. Aku berjalan pelan ke tengah panggung, tepat di depan layar LED raksasa yang seharusnya menampilkan foto-foto pencapaian Rian. Tapi saya di sini untuk meluruskan satu hal. Aku berhenti, membiarkan ketegangan memuncak. Malam ini bukan perayaan. Ini adalah audit. Audit publik atas nama Bapak Rian Saputra. Wajah Rian berubah dari pucat menjadi hijau. Lara, apa maksudmu? Desisnya, suaranya nyaris tak terdengar,
tapi cukup untuk didengar orang-orang di meja terdepan. Aku mengangkat tanganku ke arah operator di belakang. Tolong tampilkan di layar. Layar LED raksasa di belakangku menyala. Bukan foto Ryan yang tersenyum. Bukan grafis pencapaian. Yang muncul adalah diagram alir. Diagram alir dana perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, aku mulai menjelaskan, suaraku setajam pisau bedah, PT Adijaya Global kehilangan dana sekitar 27 miliar rupiah. Terdengar gasps kolektif. Para dewan direksi di meja depan mencondongkan tubuh mereka, mata mereka membelalak. Dana itu hilang bukan karena proyek gagal. Dana itu hilang karena dicuri. Aku mengarahkan pointer laser ke layar. Kita mulai dari yang kecil, proyek revitalisasi Gudang Cikarang. Anggaran 5 miliar rupiah. Realisasi fiktif. Layar berganti, menunjukkan salinan faktur. Faktur-faktur ini, kataku, menunjuk ke tanda tangan di bawah, disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Ryan Saputra. Dan uangnya ditransfer ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Vina Jaya Mandiri. Mata semua orang langsung tertuju pada Vina. Vina terlonjak kaget. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu, jeritnya, suaranya melengking panik. Oh, tentu saja Anda tahu, Nona Vina, kataku manis. Karena Anda adalah pemilik tunggal dari perusahaan cangkang itu. Layar berganti lagi, menunjukkan akta notaris pendirian PT Vina Jaya Mandiri. Lengkap dengan KTP dan tanda tangan Vina di atas meterai. Wajah Vina runtuh. Tamat sudah. Itu, Mas Ryan yang menyuruhku, pekitnya, kini mulai menyalahkan Ryan. Ryan, yang tadinya membeku, kini tersadar oleh pengkhianatan Vina. Diam kamu, Vina. Jangan bicara sembarangan, bentaknya pada Vina. Lalu dia menatapku, matanya memerah. Elara, ini semua fitnah. Kamu menjebakku. Kamu masih dendam padaku, kan? Karena aku menceraikanmu. Dia mencoba memainkan kartu mantan istri yang sakit hati. Kesalahan besar. Dendam? Aku tertawa. Ryan, kamu pikir aku menghabiskan 5 tahun terakhirku hanya untuk dendam? Tidak. Aku menghabiskannya untuk membangun kembali apa yang ayahku wariskan padaku, perusahaan yang hampir kamu hancurkan dari dalam. Selama ini kamu bekerja? Kamu pikir kamu bekerja untuk siapa? Kamu pikir Dewan Komisaris yang menyetujui semua idemu itu siapa? Mereka semua bekerja untukku. Aku mengawasimu, Ryan. Setiap langkahmu. Aku melanjutkan presentasiku. Kita lanjut ke bukti kedua. Layar berganti. Pembelian aset kantor. Markup harga sebesar 300%. Selisihnya, masuk ke rekening pribadi. Layar menampilkan salinan rekening koran. Rekening atas nama Ryan Saputra. Aliran dana miliaran rupiah masuk setiap bulan. Lalu, ada juga dana-dana kecil yang menarik, kataku, seolah sedang membahas laporan cuaca. Contohnya, dana entertainment klien yang membengkak 3 kali lipat. Tapi lucunya, tidak ada laporan pertemuannya. Layar kini menampilkan foto-foto. Foto Ryan dan Vina sedang berlibur mewah di Maladewa. Foto Vina sedang berbelanja di butik-butik mahal di Singapura. Dan puncaknya, dan ini, kataku, saat layar menampilkan foto perhiasan berlian yang berkilauan. 1 set perhiasan seharga 2 miliar rupiah. Dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Aku mengarahkan pointer laserku. Bukan ke layar, tapi ke leher dan telinga Vina. 1 set perhiasan yang, kebetulan sekali, sedang dipakai oleh Nona Vina malam ini. Vina secara refleks memegang lehernya. Dia kini gemetar hebat. Riasan mahalnya mulai luntur oleh keringat dingin dan air mata yang mulai menggenang. Dia terlihat menyedihkan. Semua tamu menatap Vina dengan jijik. Wanita yang tadi mereka puji sebagai istri direktur yang anggun, kini terlihat seperti pencuri murahan yang tertangkap basah. Ryan sudah tidak bisa berkata-kata. Dia terengah-engah. Oksigen di ruangan mewah itu seakan menipis baginya. Kamu? Dia menunjukku, jarinya gemetar. Ini semua rekayasa. Bukti itu palsu. Palsu? Tanyaku. Kalau begitu, bagaimana dengan ini?
Aku memberi isyarat lagi. Layar kini menampilkan video. Rekaman CCTV dari ruang kerja Rian. Video itu menunjukkan Rian sedang berbicara di telepon dengan salah satu vendor. Suaranya jelas terdengar. Pokoknya, naikkan harganya 40%. Nanti 20% untuk kamu, 20% transfer ke rekening biasa. Mengerti? Aman. Bos besar tidak akan pernah tahu. Rian membeku. Itu suaranya. Itu wajahnya. Itu bukti tak terbantahkan. Bos besar tidak akan pernah tahu, ulangku. Sayangnya, Rian, bos besar tahu segalanya. Aku mematikan layar. Ruangan kembali temaram, hanya menyorot aku di panggung, dan Rian serta Vina di bawah, yang kini seperti terdakwa di pengadilan. Kamu pikir aku siapa, Rian? Kataku, suaraku kini bergetar oleh amarah yang kutahan selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa kamu siksa saat aku hamil? Yang bisa kamu jadikan pembantu? Yang bisa kamu usir di tengah hujan deras setelah kamu bercumbu dengan pelakor ini di depanku? Bisikan-bisikan di ruangan itu kini berubah menjadi seruan kaget dan amarah. Kisah pribadi kami kini terkuak. Kamu mengambil segalanya dariku. Kehormatanku, harga diriku, dan kamu bahkan mencoba mengambil warisan keluargaku. Aku menatapnya lekat-lekat. Malam ini, kamu datang dengan bangga, merasa akan menjadi direktur. Kamu berdiri di sini, di perusahaanku, di atas panggungku, dengan mengenakan jas yang kamu beli dengan uangku, bersama wanita simpananmu yang perhiasannya juga kamu curi dariku. Aku mengambil napas dalam. Ini adalah puncaknya. Jabatan direktur? Aku tersenyum sinis. Oh, Rian, kamu salah besar. Mulai detik ini, aku mengumumkan ke seluruh penjuru ruangan, suaraku lantang dan final. Rian Saputra, atas tindakan korupsi, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan. Kamu saya pecat. Kata, pecat, menggema di ballroom yang hening itu. Gema itu seakan memiliki kekuatan fisik, menghantam Rian Saputra tepat di dadanya. Dia terhuyung mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Pecat, ulangnya, suaranya serak, sebuah bisikan putus asa. Elara, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ini pelantikanku. Pelantikanmu? Aku tertawa, suara tawa itu terdengar asing bahkan di telingaku sendiri, dingin, tajam, dan tanpa humor. Pelantikanmu sudah dibatalkan sejak kamu pertama kali memasukkan tanda tangan di faktur 5 tahun lalu, Rian. Aku melangkah ke tepi panggung, menjulang di atasnya. Aku bisa melihat setiap detail di wajahnya. Keringat yang membanjiri pelipisnya, merusak tatanan rambut klimisnya. Kepanikan yang membuat matanya bergerak liar. Mas Rian, lakukan sesuatu. Vina menjerit, suaranya melengking dan histeris. Dia bukan lagi ratu pesta yang anggun. Dia adalah tikus yang terpojok. Dia menarik-narik lengan jas Rian. Bilang padanya ini tidak benar. Bilang kamu dijebak. Mas. Reaksi pertama Rian bukanlah membelaku. Reaksi pertamanya adalah menyalahkan komplotannya. Diam kamu, Vin. Rian membentak, melepaskan cengkeraman Vina dengan kasar hingga wanita itu hampir tersungkur. Ini semua karenamu. Kamu yang terus-menerus minta uang. Liburan. Perhiasan. Gaya hidup sialanmu itu. Aku? Vina memekik, tidak terima. Kamu yang menawariku semua itu. Kamu bilang kamu bisa mengaturnya. Kamu bilang bos MU bodoh dan tidak akan pernah tahu. Kamu pembohong. Kalian berdua benar. Suaraku memotong pertengkaran menyedihkan mereka. Semua mata kembali padaku. Rian pembohong, kataku, menatap Rian. Dan Vina, aku mengalihkan pandanganku pada wanita yang kini menangis terseduh-seduh itu, kamu adalah pencuri. Aku memberi isyarat kecil dengan daguku. Dua pengawalku melangkah maju. Mereka tidak menyentuh Rian atau Vina. Mereka hanya berdiri di belakang mereka, bayangan besar yang mengintimidasi, memutus jalan kabur mereka. Para tamu di barisan depan, dewan komisaris dan direktur divisi lain, kini menatap Rian dengan amarah yang dingin. Mereka adalah orang-orang yang telah dibohongi Rian selama bertahun-tahun. Bapak Rian Saputra, ujar Pak Gunawan,
Anggota Dewan Komisaris tertua, suaranya berat karena amarah. Saya tidak menyangka Anda mengkhianati kami semua. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Dia fitnah. Dia mantan istri yang sakit hati. Rian mencoba pembelaan terakhirnya, menunjukku dengan jari gemetar. Sakit hati? Aku menekan dadaku, berakting seolah-olah aku terluka. Oh, tentu saja aku sakit hati. Tapi bukan karena kamu menceraikanku, Rian. Aku sakit hati karena pencuri sepertimu hampir menghancurkan warisan ayahku. Aku menatap Vina. Dan karena aku benci melihat orang memakai barang curian. Mataku tertuju pada kalung berlian safir di lehernya. Nona Vina, perhiasan yang Anda pakai itu dibeli dengan uang perusahaan. Itu bukan milik Anda. Itu milikku. Aku menjentikkan jari. Lepaskan. Mata Vina membelalak ngeri. Apa? Lepaskan. Sekarang juga. Suaraku tidak meninggi, tapi mengandung perintah absolut. Kecuali Anda ingin pengawalku yang melepaskannya untukmu. Vina menatap Rian, meminta pertolongan. Tapi Rian terlalu sibuk dengan kehancurannya sendiri. Dia tidak peduli lagi pada Vina. Dengan tangan gemetar hebat, Vina mencoba membuka pengait kalung itu. Tangisannya membuat riasannya luntur, meninggalkan jejak hitam maskara di pipinya. Dia bukan lagi wanita cantik yang angkuh. Dia hanyalah wanita serakah yang tertangkap basah. Kuku palsunya yang panjang menyulitkannya. Aku tidak bisa. Isaknya. Biar saya bantu. Asistenku, Dira, melangkah maju dengan sebuah kotak perhiasan bludru kosong. Dengan satu gerakan cepat dan profesional, Dira membuka pengait kalung itu dan mengambilnya dari leher Vina. Dia kemudian dengan dingin melepas anting-anting dari telinga Vina, dan terakhir, gelang berlian dari pergelangan tangannya. Vina terisak, malu. Dia kini terekspos di bawah cahaya terang ballroom, telanjang tanpa perhiasan curiannya. Harga dirinya telah dilucuti bersama dengan berlian-berlian itu. Dira menyerahkan kotak itu kepadaku. Aku bahkan tidak melihat isinya. Aku melemparkannya ke meja terdekat. Sekarang, aku kembali fokus pada Rian. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh. Campuran antara benci, takut, dan penyesalan? Terlambat. Kamu pikir ini selesai hanya dengan dipecat, Rian? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Dia hanya gemetar. Kamu salah, kataku. Dipecat adalah hadiah. Itu adalah pembebasan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Aku memberi isyarat pada tim operator. Layar di belakangku kembali menyala. Kali ini, menampilkan logo Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh bukti yang saya tunjukkan malam ini, aku mengumumkan kepada seluruh ruangan, transaksi bank, rekaman CCTV, akta perusahaan cangkang, dan laporan audit forensik, semuanya sudah saya serahkan ke pihak berwajib 1 jam yang lalu. Jika tadi Rian pucat, kini wajahnya berubah kelabu. Korupsi, kataku, membiarkan kata itu meresap, penggelapan dana, penipuan. Itu bukan hanya pelanggaran etika perusahaan, Rian. Itu adalah tindak pidana serius. Aku menatap lurus ke matanya yang kini dipenuhi teror murni. Hukumanmu bukan hanya kehilangan pekerjaan. Hukumanmu adalah 20 tahun penjara. Jeritan itu datang dari Rian. Itu bukan lagi suara pria sombong. Itu adalah jeritan binatang yang ketakutan. Dia luruh. Pria gagah yang berdiri di puncak dunianya beberapa menit lalu itu, kini berlutut di lantai marmer yang dingin. Jas mahalnya kotor ternoda sampahnya dan debu. Lara, jangan. Dia menangis. Benar-benar menangis. Air mata penyesalan palsu membasahi pipinya. Aku mohon. Jangan penjarakan aku. Aku mohon. Dia mencoba merangkak ke arah panggung, ke arahku. Pikirkan masa lalu kita, El. Pikirkan masa lalu kita? Aku memotongnya. Amarah yang telah kusimpan selama bertahun-tahun kini meledak di dadaku. Masa lalu yang mana, Rian? Yang mana yang harus kupikirkan? Saat kamu menamparku sampai aku jatuh saat aku sedang mengandung anakmu. Saat kamu memakiku, mandul,
padahal aku sedang hamil darah dagingmu. Atau saat kamu menyeretku keluar rumah di tengah hujan deras. Masa lalu yang mana, Ryan? Suaraku menggema, penuh luka dan kemarahan. Seluruh tamu terkesiap. Mereka kini tahu kebusukan Ryan yang sesungguhnya. Ryan terdiam, membeku di lantai. Dia tahu dia sudah kalah telat. Lar, aku mohon, ampuni aku. Aku Wilf. Ampun? Aku menatapnya tanpa iba. Ampunanmu bukan dariku. Mintalah pada Tuhan. Tapi di dunia ini, kamu akan menghadapi hukum. Aku memandangnya berlutut dan memandang Vina yang gemetar ketakutan di belakangnya. Keangkuhan mereka. Kesombongan mereka. Kekuasaan yang mereka rasakan beberapa menit lalu. Semuanya kini lenyap. Menjadi butiran debu yang tak ada artinya. Aku sudah selesai. Pertunjukanku sudah berakhir. Sekarang, kataku, suaraku kembali tenang dan dingin. Aku ingin kalian berdua keluar dari gedungku. Mereka tidak bergerak. Mereka terlalu syok. Kalian punya dua pilihan, kataku. 1. Kalian berjalan keluar dari sini sekarang juga. 2. Aku akan memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar seperti sampah. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, atau pilihan ketiga, aku bisa menelepon polisi sekarang juga dan meminta mereka mempercepat penangkapan kalian. Di sini. Di depan semua orang. Ancaman itu berhasil. Kata, polisi, dan penjara adalah cambuk yang membuat mereka bergerak. Ryan bangkit dengan terhuyung-huyung. Dia tidak lagi berani menatapku. Dia bahkan tidak berani menatap para tamu. Dia mencengkeram lengan Vina, yang masih menangis histeris. Ayo pergi. Pergi, desis Ryan, menarik Vina dengan kasar. Mereka berdua mulai berjalan. Bukan berjalan. Lebih tepatnya, lari kecil. Ratusan pasang mata menatap mereka. Tatapan menghina, tatapan jijik, tatapan kasihan. Tepuk tangan yang tadi disiapkan untuk Ryan, kini berganti menjadi bisikan-bisikan cemoohan. Memalukan? Tentu. Pelakor kena karmanya. Benar-benar tidak tahu malu. Mereka berdua, yang datang sebagai raja dan ratu, kini terusir seperti dua ekor anjing kudisan. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka, dan mereka berdua tersandung keluar, menghilang ke dalam malam. Keheningan kembali menyelimuti ballroom. Aku menarik napas dalam. Beban yang kupikul selama 5 tahun terasa terangkat. Aku berbalik menghadap para tamuku yang masih tertegun. Bapak dan ibu sekalian, kataku, suaraku kini berubah hangat dan penuh keyakinan. Saya mohon maaf atas hiburan yang tidak menyenangkan tadi. Beberapa orang tertawa gugup. Pelantikan malam ini dibatalkan. Tapi perayaan kita berlanjut. Aku mengangkat gelas yang disodorkan oleh Dira. Malam ini, kita tidak merayakan satu individu. Kita merayakan PT Adijaya Global yang baru. Perusahaan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Selamat datang di era baru. Bersulam. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Kali ini, tepuk tangan itu tulus. Untukku. Aku tersenyum. Aku menang. Tapi ini baru permulaan. 3 minggu telah berlalu sejak malam pembantaian. Begitu media gosip bisnis menjuluki acara pelantikan yang berubah menjadi pengadilan publik itu. Bagi PT Adijaya Global, 3 minggu itu adalah era baru. Bagi Lara Wijaya, itu adalah fajar. Aku duduk di ruang kerjaku. Bukan ruang kerja CEO yang dulu disiapkan untuk Ryan, yang kecil dan penuh kayu gelap. Ini adalah ruang kerjaku yang sesungguhnya. Di lantai teratas gedung, tersembunyi di balik akses lift pribadi, sebuah ruangan minimalis berdinding kaca yang memandang ke seluruh cakrawala Jakarta. Matahari sore menembus kaca, menerpa tumpukan dokumen yang sudah kutandatangani. Skandal itu, alih-alih menggoyahkan perusahaan, justru memperkuatnya. Saham kami sempat anjlok selama 2 hari, namun setelah aku tampil di konferensi pers, tenang, tegas, dan transparan, menjanjikan audit total dan tata kelola baru, kepercayaan investor justru melonjak ke level tertinggi. Aku membersihkan rumahku sendiri, dan pasar menyukainya. Nyonya, Dira masuk, meletakkan tablet di mejaku. Laporan terakhir dari tim legal.
Seluruh aset likuid atas nama Rian Saputra dan Vina Handayani, total 12 rekening di bank berbeda, telah berhasil dibekukan sepenuhnya. Aku mengangguk, mataku masih tertuju pada laporan keuangan di depanku. Aset fisik. Rumah di kawasan kota wisata sedang dalam proses penyitaan oleh bank karena KPR-nya macet 3 bulan. Dan, seperti yang Anda duga, KPR itu dijaminkan dengan aset fiktif perusahaan. Tim kami sedang membantu bank mempercepat prosesnya, jelas Dira. Mobil mewah atas nama Vina juga ditarik leasing pagi tadi. Mereka secara teknis tidak punya apa-apa lagi. Bagus, hanya itu yang kukatakan. Hatiku tidak berdesir. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak. Hanya rasa, selesai. Keadilan telah ditegakkan. Satu lagi, Nyonya, Dira ragu sejenak. Berita dari lingkaran sosial. Keluarga besar Saputra, orang tua Rian, telah merilis pernyataan publik. Mereka mengutuk tindakan tidak bermoral yang dilakukan putra mereka dan menyatakan Rian Saputra bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Aku akhirnya mengangkat wajah, sedikit terkejut. Mereka membuangnya? Secara harfiah, Nyonya. Mereka adalah keluarga terpandang di kota mereka. Skandal korupsi ini adalah aib yang tidak bisa mereka tanggung. Rian sudah terputus. Sendirian. Aku terdiam. Dulu, mertuaku adalah orang-orang yang sama yang memandangku rendah karena aku hanya yatim piatu yang menikah dengan putra kebanggaan mereka. Kini, mereka pula yang membuang putra itu saat dia tidak lagi membanggakan. Tepat saat itu, pintu kantorku terbuka pelan. Mama? Seluruh aura dingin di ruangan itu menguap seketika. Aku tersenyum lebar. Bima, sayang. Masuk. Putraku, Bima Wijaya, berlari kecil masuk. Usianya 5 tahun. Dia adalah miniatur diriku, dengan mata yang sama, namun dengan energi yang tak pernah kumiliki di masa kecilku. Dia adalah duniaku. Alasan aku bertahan. Alasan aku membangun kembali kerajaan ini. Dia melompat ke pangkuanku, memeluk leherku erat. Mama, Bima tadi gambar menara. Menara, Mama? Oh, ya? Keren sekali, kataku, mencium pipinya yang wangi. Mama selesaikan satu tanda tangan lagi, habis itu kita pulang, ya? Kita mampir beli es krim. Hor? Es krim? Dira tersenyum melihat interaksi kami. Inilah aku yang sebenarnya. CEO Lara Wijaya adalah topeng yang kubutuhkan untuk dunia. Tapi Mama Lara adalah inti jiwaku. Inilah hidupku sekarang. Penuh kendali, penuh cinta. Aku bertanya-tanya, bagaimana kehidupan mereka yang telah mencoba merenggut ini semua dariku? Di saat yang sama, di rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan di kota wisata, gelap. Itulah kata yang mendefinisikan kehidupan Rian Saputra sekarang. Gelap, karena listrik sudah diputus PLN 3 hari lalu. Gelap, karena tirai-tirai mahal itu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari yang seolah mengejek mereka. Rian duduk di sofa beludru impor yang kini berdebu. Dia tidak mandi berhari-hari. Aroma asam keringat bercampur dengan bau pengap ruangan. Pria yang dulu klimis dan pongah itu kini berantakan. Jambang tumbuh tak teratur di wajah tirusnya. Matanya cekung, merah, dan hampa. Master? Suara itu datang dari kamar tidur utama. Suara yang dulu mendesah manja, kini berubah menjadi rengekan parau yang menyedihkan. Rian tidak bergerak. Mas Rian, aku haus. Ambilkan aku minum. Kamu tulik? Suara itu meninggi, lalu pecah menjadi batu kering yang menyakitkan. Dengan geraman tertahan, Rian bangkit. Dia berjalan ke dapur yang gelap, mengambil botol air mineral terakhir yang tersisa di galon, lalu membantingnya di meja samping tempat tidur. Di atas ranjang king size yang dulu menjadi saksi perselingkuhan mereka, Vina terbaring. Wanita itu hancur. Malam pelantikan itu merenggut segalanya darinya. Harga diri, teman-teman sosialita, yang langsung memblokir nomornya, dan yang terpenting, kecantikannya. Stres akut, malu yang tak tertanggungkan, dan kebangkrutan mendadak telah memicu penyakit yang selama ini dia abaikan. Tekanan darah tingginya melonjak tak terkendali. Asam lambungnya kronis. Dia tidak bisa makan. Dia terus muntah. Tubuhnya yang dulu dipuja,
Kini kurus kering. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Rambutnya yang mahal rontok di bantal. Dia sakit-sakitan. Benar-benar sakit. Obatku habis, keluh Vina, suaranya lemah. Kepalaku seperti mau pecah. Belin, Mas. Kenapa kamu diam saja? Rian menatapnya. Dulu, wanita ini adalah fantasi terliarnya. Cantik, menggairahkan, dan liar. Sekarang, melihat Vina hanya membuatnya mual. Uang, desis Rian, suaranya serak. Pakai apa aku beli obat? Pakai daun. Itu urusanmu. Kamu laki-laki. Kamu yang bawa aku ke situasi ini, pekit Vina, mencoba bangkit duduk namun gagal. Aku, Rian meledak. amarah yang ditahannya selama 3 minggu akhirnya pecah. Aku begini karena siapa? Karena kamu. Kamu yang minta tas. Kamu yang minta berlian. Kamu yang minta liburan ke Eropa. Kamu yang membuatku harus mencuri lebih banyak, lebih cepat. Kamu yang menawarkannya, balas Vina, tak mau kalah. Karena kamu tidak pernah puas. Rian menendang lemari pakaian. Dan sekarang lihat. Lihat kita. Tidak ada uang. Tidak ada teman. Bahkan orang tuaku sendiri membuangku. Dia tertawa. Tawa kering yang menakutkan. Aku sudah coba. Aku telepon semua kenalanku. Tidak ada yang angkat. Aku kirim CV ke puluhan perusahaan. Jangankan dipanggil, dibalas pun tidak. Namaku sudah hancur, Vina. Hancur. Elara menghancurkan kita. Vina mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan. Tapi tangisan putus asa seorang anak manja yang mainannya diambil. Terus kita bagaimana, Mas? Aku sakit. Aku bisa mati. Rian terdiam. Dia melihat dompetnya di meja. Membukanya. Kosong. Hanya ada 1 lembar uang 10 ribuan dan beberapa koin receh. Kartu kredit Black Card dan Platinum miliknya kini hanya tumpukan plastik tak berguna. Semuanya diblokir. Rumah ini akan disita. Dia melihat surat segel merah dari bank di atas meja. Mereka punya waktu sampai lusa untuk angkat kaki. Mereka akan jadi gelandangan. Vina sakit. Dia butuh obat. Rian lapar. Dia butuh makan. Harga diri? Sudah lama mati sejak malam itu. Kesombongan? Sudah jadi butiran debu. Dia kini hanyalah seorang pria yang putus asa. Dan pria yang putus asa akan melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia teringat satu orang. Satu-satunya orang di dunia ini yang dia tahu memiliki segalanya. Orang yang mengambil segalanya darinya. Elara. Dia tidak tahu di mana Elara tinggal. Kantornya? Tidak mungkin. Satpam akan mengusirnya sebelum dia sempat menyentuh lobi. Tapi dia tahu sesuatu. Dia tahu di mana dulu Elara tinggal sebelum menikah dengannya. Rumah warisan orang tuanya. Sebuah istana tua di kawasan Menteng. Elara pasti kembali ke sana. Rian menyambar jaket kotornya. Mas, mau kemana? Tanya Vina panik, melihat Rian bergerak ke pintu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Mas? Rian tidak menjawab. Dia tidak peduli lagi pada Vina. Dia hanya peduli pada satu hal, bertahan hidup. Dia akan ke sana. Dia akan mencari Elara. Dia akan berlutut. Dia akan mengemis. Dia akan mencium kaki wanita itu jika perlu. Dia harus mendapatkan uang. Dengan sisa uang 10.000 dan recehan di kantongnya, dia keluar dari rumah yang gelap itu. Dia berjalan kaki ke pangkalan ojek di depan kompleks perumahan, menawar ongkos untuk mengantarnya ke stasiun kereta. Dia akan pergi ke Menteng. Dia akan menemui Elara. Dia tidak tahu, pertemuan itu akan menghancurkan sisa-sisa terakhir dari jiwanya. Perjalanan Rian dari kota wisata ke Menteng adalah perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Dia harus berdesakan di KRL komuter lain, aroma keringatnya sendiri bercampur dengan ratusan orang lain. Dia, Rian Saputra, yang biasa duduk di kursi kulit sedan mewah ber-AC, kini terhimpit di antara penumpang lain. Setiap tatapan yang mendarat padanya terasa seperti tusukan jarum. Dia yakin mereka mengenalinya. Dia yakin mereka menertawakannya dalam hati. Itu Rian Saputra, koruptor yang dipecat di depan umum. Dia tiba di kawasan Menteng saat matahari hampir di tengah hari. Kakinya lecet,
tenggorokannya kering, dan perutnya melilit perih karena lapar. Dia berdiri di depan rumah itu. Rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah sebuah istana. Arsitektur kolonial Belanda yang terawat sempurna, dikelilingi tembok putih setinggi 3 meter. Di baliknya, Rian bisa melihat atap yang megah dan rimbunnya pohon-pohon besar yang meneduhkan. Dan gerbangnya. Gerbang besi tempah hitam yang kokoh dan menjulang, dijaga oleh 2 pos satpam yang diisi oleh penjaga berbadan tegap berseragam safari. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang dulu pernah hampir menjadi miliknya, namun tak pernah benar-benar dia pahami. Dunia Elara Wijaya. Sisa kesombongannya luntur. Dia hanyalah semut di depan gerbang raksasa ini. Dia mendekat dengan ragu. Permisi, Pak? Satpam yang berdiri di pos menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, menilai penampilannya yang kotor dan berantakan. Ya? Ada perlu apa? Saya mau bertemu dengan Nyonya Lara. Sudah ada janji? Tanya satpam itu, nadanya jelas tidak bersahabat. Belum, tapi tolong, bilang padanya. Rian Saputra ingin bertemu. Dia masih berharap nama itu punya arti. Satpam itu justru tertawa sinis. Rian Saputra? Oh, bapak yang itu. Dia meraih gagang interkom, tapi bukan untuk melapor ke dalam. Pak, lebih baik bapak pergi dari sini baik-baik. Tapi saya perlu bicara. Ini penting. Ini soal hidup dan mati. Rian mulai panik. Pergi, bentak satpam kedua, yang kini keluar dari pos. Kami tahu siapa Anda. Nyonya Lara tidak ingin bertemu dengan Anda. Pergi, atau kami panggil polisi. Tolong, Pak, sebentar saja. 5 menit. Rian mulai menggedor-gedor gerbang besi itu. Lara. Lara, aku tahu kamu di dalam. Lara? Anak ini. Satpam itu sudah mencabut tongkat pemukulnya, bersiap menyeret Rian secara paksa. Tiba-tiba, dari taman di dalam, terdengar suara tawa anak kecil. Suara itu menghentikan teriakan Rian. Di balik celah gerbang, dia melihatnya. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 5 tahun, berlari-lari di halaman rumput yang sangat luas. Dia mengejar seekor kupu-kupu. Anak itu tertawa riang. Dia tampak sehat, terawat, dan sangat bahagia. Dia mengenakan setelan bermain yang bersih dan mahal. Rian membeku. Jantungnya serasa diremas. 5 tahun. Anak itu berumur sekitar 5 tahun. Anak yang dikandung Lara saat dia mengusirnya. Itu, anakku. Napas Rian tercekat. Dia menempelkan wajahnya ke jeruji besi, matanya tak lepas dari sosok kecil itu. Mama, lihat, Bima dapat, anak itu berteriak, menunjuk ke arah teras. Rian tidak bisa melihat Lara dari posisinya, tapi dia mendengar suaranya. Hati-hati, sayang. Nanti jatuh. Suara Lara. Lembut, penuh cinta. Suara yang tak pernah Rian dengar saat mereka bersama. Di saat yang sama, Bima, anak itu, melihat ada keributan di gerbang. Dia melihat 2 satpam sedang membentak seorang pria kotor yang menempel di gerbang. Sebagai anak yang dilatih untuk selalu berbuat baik dan menolong, Bima merasa iba. Pak Satpam, jangan dimarahi, kata Bima, berlari kecil ke arah gerbang. Para satpam langsung melunak melihat tuan muda mereka. Dan Bima jangan dekat-dekat. Ini ada pengemis maksa, Dan. Pengemis. Kata itu menghantam Rian lebih keras dari tamparan manapun. Bima menatap Rian melalui celah gerbang. Mata mereka bertemu. Rian melihat mata Lara di wajah anak itu. Bapak lapar, ya? Tanya Bima dengan polosnya. Rian tidak bisa bicara. Tenggorokannya tersumbat oleh tangisan yang tertahan. Dia hanya bisa mengangguk pelan. Tunggu sebentar. Bima berbalik dan berlari kembali ke teras. Mama, ada pengemis di depan. Kasihan, dia lapar. Bima boleh kasih uang? Rian bisa mendengar jawaban Lara. Tentu, sayang. Ambil di dompet Mama, di meja. Beberapa detik kemudian, Bima kembali berlari ke gerbang. Dia menyelipkan tangan kecilnya melalui jeruji. Di tangannya, tergenggam selembar uang kertas yang sudah lecek. Ini, Pak, kata Bima tulus.
Kata Mama, buat beli makan. Tangan Rian bergetar hebat saat menerima uang itu. Dia membukanya. Lembaran uang 10.000 rupiah. Darah dagingnya sendiri. Anak kandungnya sendiri. Anak yang seharusnya memanggilnya, Papa. Baru saja memberinya uang 10.000 rupiah. Karena mengira dia adalah seorang pengemis. Sesuatu dalam diri Rian pecah. Pertahanannya runtuh. Dia tidak peduli lagi pada satpam, pada harga diri, pada apapun. Dia menangis. Bukan tangisan pura-pura seperti di ballroom. Ini adalah tangisan hancur. Dia terisak-isak, bahunya berguncang hebat. Dia berlutut di depan gerbang, memegangi uang 10.000 itu seolah itu adalah harta karun. Kamu, siapa namamu? Nak, Ishak Rian. Aku Bima, jawab anak itu, sedikit takut melihat pria itu menangis begitu keras. Bima? Rian mengulurkan tangannya yang kotor, ingin menyentuh wajah anak itu. Bima anakku, ini papa. Dia ingin memeluk anak itu. Dia ingin memberitahunya siapa dia. Tapi Bima, melihat tangan kotor dan wajah menangis yang menakutkan itu, langsung beringsut mundur. Dia bersembunyi di balik kaki satpam. Takut, pekit Bima. Bapak itu menakutkan. Aku nggak kenal. Ngah! Teriakan Bima membuat Lara, yang sedang menelepon, akhirnya berjalan dari teras menuju gerbang. Bima? Ada apa, sayang? Kenapa teriak? Lara tiba di gerbang. Dia melihat Bima yang ketakutan di balik satpam. Lalu dia melihat keluar. Dia melihat sosok pria yang berlutut di tanah, kotor, berantakan, dan menangis sambil memegang uang 10.000 rupiah. Mata mereka bertemu. Seluruh kelembutan di wajah Lara lenyap dalam sekejap. Wajahnya berubah menjadi topeng es. Lara. Rian melihatnya. Itu adalah harapan terakhirnya. Dia merangkat, mencengkeram jeruji besi itu. Tolong aku, El. Aku mohon. Mama, dia kenal Mama, bisik Bima. Lara dengan cepat menarik Bima ke belakang tubuhnya, melindunginya. Tolong aku, El. Rian memohon, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah disita. Vina sakit keras. Aku butuh uang, El. Aku butuh pertolongan. Dia menatap putus asa pada Bima yang mengintip dari balik kaki ibunya. Demi dia, El. Demi anak kita. Aku mohon. Itu adalah kesalahan fatal. Anak kita? Suara Lara sedingin es Artik. Kamu tidak punya hak mengucapkan kata itu. Dia menatap Rian, pria yang dulu dia cintai dan kini dia pandang seperti kotoran di sepatunya. Kamu datang ke rumahku, desis Lara, membuat keributan, menakuti putraku, dan mengemis padaku, setelah semua yang kamu lakukan. Aku Vilaf, El. Aku menyesal. Tolong. Penyesalanmu tidak ada artinya bagiku. Lara memotongnya. Aku sudah bilang. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Dia menatap mata Rian lekat-lekat. Tidak ada belas kasihan di sana. Hanya ada baja. Pergilah, katanya, suaranya final. Lara, tidak. Kumohon. Lara tidak menoleh lagi. Dia berbalik, menggandeng tangan Bima. Pak, katanya pada satpam. Urus dia. Pastikan dia tidak pernah kembali lagi. Baik, Nyonya. Mama, bapak itu siapa? Tanya Bima sambil berjalan menjauhi gerbang. Bukan siapa-siapa, sayang, jawab Lara tenang. Hanya orang asing. Ayo, kita cuci tangan, lalu kita makan es krim. Di luar gerbang, Rian meraung-raung putus asa. Jangan tinggalkan aku. Dua satpam itu kini tidak ragu lagi. Mereka membuka gerbang sedikit, mencengkeram kerah baju Rian, dan menyeretnya menjauh dari gerbang dengan kasar. Uang 10.000 rupiah itu jatuh dari genggaman Rian, tergeletak di aspal yang panas. Pria yang dulu sombong dan pongah itu kini hanya bisa menangis terseduh-seduh di pinggir jalan, diusir dari satu-satunya tempat yang bisa memberinya harapan. Dia telah kehilangan segalanya. 2 kali. Di dalam gerbang istana, Lara tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu.
Raungan putus asa Rian yang teredam oleh tembok tebal adalah musik penutup yang sempurna untuk drama hidupnya. Dia berjongkok di teras marmer yang sejuk, menyejajarkan matanya dengan mata putranya. Tangan Bima masih mencengkeram erat jemarinya, sedikit gemetar. Bima takut, tanyanya lembut. Bima mengangguk. Bapak tadi menakutkan, Ma. Dia menangis. Tapi matanya marah. Kenapa dia kenal Mama? Elara menghela napas panjang. Inilah momen yang dia tahu suatu hari akan datang. Bagaimana menjelaskan monster kepada seorang malaikat kecil? Sayang, dengarkan Mama, katanya, memegang kedua bahu Bima. Dulu sekali, sebelum ada Bima, Mama kenal bapak itu. Mama pernah percaya padanya. Percaya seperti Bima percaya sama Mama. Hati Elara teriris. Iya, seperti itu. Tapi ternyata, dia orang yang tidak baik. Dia mengambil banyak hal dari Mama. Dia menyakiti hati Mama. Sangat sakit. Dia mencuri, tanya Bima, mencoba memahami dengan logika polosnya. Ya, dia mencuri. Dia mencuri uang, dan dia mencuri kebahagiaan. Itulah kenapa Mama membangun tembok yang tinggi ini dan punya banyak bapak satpam. Bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga kamu, jelas Elara. Untuk memastikan orang seperti dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Bima terdiam, mencerna informasi itu. Tapi, Bima tadi kasih dia uang. Mama bilang kita harus baik sama orang yang kekurangan. Elara tersenyum, kali ini senyum bangga yang tulus. Dia membelai rambut putranya. Dan kamu sudah melakukan hal yang benar, sayang. Hati kamu baik, dan Bima tidak boleh kehilangannya. Kamu menolong orang yang kamu lihat lapar. Itu perbuatan mulia. Dia memeluk Bima erat. Tapi ingat ya, tugas Bima adalah berbuat baik. Tugas Mama adalah melindungi Bima. Tidak semua orang yang terlihat kasihan itu pantas ditolong. Dan bapak itu, dia harus membayar semua perbuatan jahatnya. Mengerti? Mengerti, Ma, bisik Bima, membalas pelukan ibunya. Bima sayang Mama. Mama lebih sayang Bima. Elara memejamkan matanya sejenak. Kepuasan yang dia rasakan bukanlah kepuasan yang meledak-ledak. Ini adalah kepuasan yang dingin, tenang, dan final. Dia telah melihat musuh terbesarnya berlutut, hancur oleh kebaikannya sendiri, atau lebih tepatnya, kebaikan putranya. Rian Saputra bukan lagi ancaman. Dia bukan lagi monster dalam mimpi buruknya. Dia hanyalah seorang pengemis. Di luar gerbang, Rian tergeletak di aspal selama hampir 10 menit sebelum satpam menendang kakinya. Pergi. Mau kami panggilkan polisi, hah? Rian bangkit terhuyung-huyung. Dia berjalan. Dia tidak tahu kemana dia berjalan. Kakinya bergerak otomatis. Pikirannya kosong. Satu-satunya hal yang nyata di dunianya adalah selembar uang 10.000 rupiah yang kusut di genggamannya. Uang dari anaknya. Anaknya, Bima. Nama yang bagus. Anak yang sehat. Anak yang bahagia. Anak yang mengira dia pengemis. Rian tertawa. Tawa itu kering dan serak, seperti orang gila. Dia tertawa di sepanjang jalanan menteng yang sepi, membuat pejalan kaki lain menatapnya ngeri dan menghindar. Dia adalah direktur yang gagal. Dia adalah suami yang gagal. Dia adalah pencuri yang tertangkap. Dan kini, dia adalah ayah yang gagal. Ayah yang tidak diakui, yang dikasihani oleh darah dagingnya sendiri. Dia berjalan berjam-jam. Dia tidak naik ojek. Dia tidak naik kereta. Uang recehnya sudah habis untuk ongkos berangkat tadi. Dia hanya punya uang 10.000 itu. Uang keramat yang tidak akan pernah bisa dia belanjakan. Malam tiba saat dia akhirnya sampai kembali di kompleks perumahan kota wisata. Kakinya melepuh. Perutnya sudah mati rasa, tak lagi terasa lapar. Rumah itu gelap gulita. Lebih gelap dari malam di luar. Aura kematian seakan menguar dari dalamnya. Dia membuka pintu. Bau busuk dan pengap langsung menyergap hidungnya. Mas? Suara Vina terdengar dari kamar. Sangat lemah, nyaris seperti bisikan. Rian berjalan ke kamar tidur. Matanya sudah terbiasa dengan gelap. Dia bisa melihat siluet Vina yang terbaring kurus kering di atas ranjang. Kamu kembali, desah Vina. Ada sedikit harapan dalam suaranya.
Kamu dapat uangnya? Kita bisa ke dokter? Beli makan? Rian tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, sosok gelap yang menakutkan. Mas Rian, jawab aku. Vina mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya batuk kering yang menyakitkan. Kamu berhasil, kan? Elara, dia pasti kasihan melihatmu. Dia tidak kasihan, jawab Rian. Suaranya datar. Mati. Apa maksudmu? Dia mengusirku. Dia apa? Vina terkejut. Dia tidak memberimu apa-apa? Sama sekali. Rian berjalan ke tempat tidur. Dia membuka genggamannya yang terkepal sejak siang tadi. Dia melemparkan uang 10.000 rupiah yang lecek itu ke atas selimut Vina. Ini yang kita dapat. Vina meraba-raba di kegelapan, menemukan kertas itu. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ini. 10.000 rupiah, kata Rian. Keheningan melanda kamar itu. Vina tidak bergerak. Lalu, dia tertawa. Tawa Vina sama gilanya dengan tawa Rian di jalan tadi. Kering, serak, dan penuh keputusasaan. 10.000, pekitnya, menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Kamu pergi seharian penuh. Kamu merendahkan dirimu. Dan kamu kembali hanya membawa 10.000 rupiah? Diam, bentak Rian. Vina menjerit, suaranya melengking. Dulu kamu janjikan aku dunia, istana, berlian. Dan sekarang 10.000? Kamu menghancurkan hidupku. Aku membencimu. Dia memukul-mukul dada Rian dengan tangannya yang lemah. Biasanya, Rian akan menamparnya. Tapi malam ini, sesuatu yang lain yang dia katakan. Sesuatu yang lebih kejam. Kamu tahu siapa yang memberiku uang itu? Desis Rian, mencengkeram pergelangan tangan Vina. Vina berhenti memukul. Anakku, bisik Rian. Anakku dengan elara. Vina membeku. Ya, anak laki-laki. Sehat, tampan. Tinggal di istana. Dia melihatku di gerbang. Dia mengira aku pengemis. Dan dia memberiku uang ini sebagai sedekah. Rian tertawa lagi, air mata mengalir di pipinya. Lucu, bukan? Bagi Vina, itu bukan lucu. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Semua pengorbanannya menjadi simpanan. Dicap pelakor, menahan malu di ballroom. Semuanya untuk pria yang ternyata punya anak dengan wanita yang dia benci. Anak yang kini hidup seperti raja, sementara dia sekarat di kamar yang bau ini. Jadi, itu alasan dia membalas dendam, bisik Vina, pencerahan datang terlambat. Bukan hanya karena perselingkuhan kita. Tapi karena anak itu. Aku tidak tahu, teriak Rian. Aku tidak tahu ada anak itu. Tapi dia ada. Vina menjerit. Dan kamu memilihku. Kamu memilihku daripada dia dan anaknya. Dan sekarang kita. Tiba-tiba, Vina terdiam. Dia mencengkeram dadanya. Matanya membelalak di kegelapan. Mas, desisnya. Dada. Vina. Rian, yang tadinya tenggelam dalam penderitaannya sendiri, kini panik. Aku tidak bisa napas. Vina terengah-engah, tubuhnya kejang. Rian merogoh sakunya. Ponselnya mati. Tidak ada pulsa. Tidak ada kuota. Tidak ada listrik untuk mengisi daya. Sial. Rian berlari keluar kamar, mencari telepon rumah. Dia mengangkat gagangnya. Mati. Saluran telepon sudah diputus. Dia kembali ke kamar. Vina, bertahan. Dia mengguncang tubuh Vina. Tapi wanita itu sudah tidak merespons. Tubuhnya lunglai. Napasnya yang tadi terengah-engah, kini berhenti. Mata Vina menatap kosong ke langit-langit yang gelap. Di tangannya yang kurus, masih tergenggam erat uang 10.000 rupiah itu. Vina? Rian berteriak di dalam rumah yang gelap dan kosong itu. Tidak ada yang menjawab. Vina Handayani, wanita yang dulu begitu angkuh dan merasa berkuasa, telah mati. Dia mati dalam kegelapan, dalam kemiskinan,
dalam penyesalan, dengan memegang uang sedekah yang diberikan oleh anak dari wanita yang rumah tangganya telah dia hancurkan. Karma telah selesai menagih utangnya pada Vina. Dan kini, Rian Saputra sendirian. Benar-benar sendirian. Di dalam rumah yang gelap, bersama mayat kekasihnya. Keheningan. Setelah raungan putus asa terakhirnya di kamar yang gelap gulita itu, keheningan menyergap Rian. Keheningan yang pekat, berat, dan berbau. Bau kematian. Rian Saputra, pria yang pernah memimpin rapat dewan bernilai triliunan, kini duduk di lantai yang kotor, di samping ranjang tempat mayat kekasihnya mulai mendingin. Dia tidak bergerak selama 1 jam. 2 jam. Otaknya lumpuh. Realitas terlalu brutal untuk diproses. Vina mati. Di sini, bersamanya. Dia sendirian. Lebih sendirian daripada siapapun di planet ini. Malam semakin larut. Udara di kamar itu menjadi semakin dingin, namun bau anyir kematian justru semakin menusuk. Rian akhirnya tersentak. Dia tidak bisa di sini. Dia tidak bisa tinggal dengan mayat. Panik mulai menjalari tulang punggungnya, menggantikan kesedihan dan kehancurannya. Dia harus keluar. Dia harus memberitahu seseorang. Dia merangkak keluar dari kamar, terbatuk-batuk, menghirup udara pengap di ruang tamu. Dia berlari ke pintu depan, membukanya, dan tersandung keluar ke teras. Udara malam yang lembab terasa seperti tamparan di wajahnya. Dia bernapas terengah-engah. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak punya telepon. Dia tidak punya uang, selain lembaran 10.000 yang masih tergenggam di tangan Vina, dan Rian terlalu takut untuk mengambilnya kembali. Dia harus minta tolong. Dengan kaki gemetar, dia berjalan ke rumah tetangga terdekat. Rumah yang dulu sering dia pandangi dengan sombong. Penghuninya adalah manajer level menengah yang sering Rian bentak di kantor. Dia menggedor pintu rumah itu dengan panik. Buk, 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 tolong. Beberapa saat kemudian, lampu teras menyala. Pintu terbuka sedikit, rantainya masih terpasang. Wajah Pak RT dan beberapa warga, yang kebetulan sedang siskamling, muncul di baliknya. Mereka langsung mengenali Rian. Wajah mereka mengeras. Mau apa lagi kamu, Rian? Tanya Pak RT ketus. Sudah cukup kamu bikin malu kompleks ini. Pak? Rian menangis, berlutut di teras rumah tetangganya. Ini adalah perendahan diri terakhirnya. Vina di dalam dia. Rian tidak bisa mengatakannya. Kenapa dia? Kabur bawa sisa uangmu, cibir seorang warga. Dia mati. Rian menjerit. Vina mati di dalam. Di kamar. Saya tidak punya telepon. Tolong panggil ambulans, polisi. Wajah para warga berubah dari benci menjadi horor. Mati? Pak RT segera menutup pintu, melepas rantai, dan keluar bersama warga lain, menjaga jarak aman dari Rian. Kamu apakan dia, Rian? Kamu bunuh dia, ya? Tidak. Dia sakit. Dia tidak bernapas. Pak? Salah satu warga segera menelepon polisi dan ambulans. Dalam 15 menit, jalan buntu di depan rumah Rian yang gelap itu kini terang benderang oleh lautan lampu strobo biru dan merah. Sirene meraung-raung, membangunkan seluruh kompleks. Orang-orang keluar dari rumah mereka, berkerumun, berbisik. Rian Saputra, mantan calon direktur yang pongah itu, kini duduk meringkuk di pinggir jalan, diterangi oleh lampu sorot mobil polisi. Kotor, bau, dan hancur. Tim medis dengan APD lengkap masuk ke dalam rumah yang gelap itu. Mereka keluar 10 menit kemudian, mendorong berangkar. Di atasnya ada kantong jenazah berwarna hitam. Vina Handayani. Ditutup resleting dari ujung kaki ke ujung kepala. Seorang petugas polisi menghampiri Rian. Anda Rian Saputra? Ikut kami ke kantor. Kami perlu mengambil keterangan. Saya tidak membunuhnya, bisik Rian, terlalu lemas untuk membela diri. Itu nanti biar tim forensik yang tentukan, kata petugas itu dingin. Kenapa Anda tidak menelepon dari tadi? Kenapa baru lapor sekarang? Rian menunduk. Rasa malu terbesar dalam hidupnya membakar tenggorokannya. Listrik diputus, Pak. Telepon rumah mati. HP saya tidak ada pulsa.
Petugas itu menatapnya dengan campuran iba dan jijik. Dia tahu siapa Rian. Skandal itu jadi berita nasional. Dan saya tidak punya uang, aku Rian akhirnya. Para tetangga yang mendengar pengakuan itu terkesiap. Mereka saling berbisik. Pria yang dulu mobilnya berharga miliaran itu, kini tidak punya uang untuk pulsa darurat. Kesombongannya benar-benar telah menjadi debu. Rian digiring masuk ke mobil patroli. Saat mobil itu bergerak menjauh, dia melihat ke belakang. Ke rumah yang gelap itu. Di terasnya, dia melihat beberapa wartawan gosip, yang mungkin ditelepon tetangga, sudah tiba dan mengambil gambar kantong jenazah yang dimasukkan ke ambulans. Berita besok akan heboh, akhir tragis sang pelakor, tewas dalam kegelapan dan kemiskinan. Rumah itu akan disegel oleh bank besok pagi. Dan Rian? Setelah interogasi, dia akan dilepaskan di jalanan. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa keluarga. Dia resmi menjadi gelandangan. Di saat yang sama, fajar baru saja menyingsing di Menteng. Berbeda dengan udara kematian yang menyesakkan di kota wisata, udara di Taman Istana Elara terasa segar, bersih, dan dipenuhi aroma melati. Elara Wijaya tidak tidur di kamar mewahnya yang ber-AC. Dia tidur di daybed di teras belakang yang menghadap ke taman, memeluk putranya, Bima. Semalam, setelah insiden di gerbang, Bima sedikit gelisah, jadi Elara menemaninya. Matahari pagi keemasan menembus dedaunan, membangunkan mereka dengan lembut. Pagi, Mama, gumam Bima, mengucek matanya. Pagi, jagoan Mama, balas Elara, mencium kening putranya. Dia merasa segar. Tidurnya semalam adalah yang paling nyenyak dalam 5 tahun terakhir. Beban itu telah terangkat. Melihat Rian hancur di depan matanya, melihatnya dikasihani oleh putranya sendiri, telah menutup bab terakhir dari dendamnya. Dia tidak lagi merasakan amarah. Dia tidak lagi merasakan sakit. Dia hanya merasa bebas. Mama, ayo kita tanam pohon mangga yang baru itu. Janji, kan? Seru Bima, langsung melompat turun. Tentu, sayang. Mama cuci muka dulu, lalu kita berkebun. Setengah jam kemudian, Elara, dengan pakaian rumah yang nyaman dan sepatu bot taman, sedang berjongkok di atas tanah yang subur. Dia dan Bima sama-sama memegang sekop kecil, menggali lubang untuk bibit pohon mangga baru. Tawa Bima terdengar renyah saat tangannya kotor oleh tanah. Ini adalah hidup, bukan balas dendam, bukan kekuasaan. Tapi ini, tawa putranya, tanah yang subur. Sinar matahari pagi. Asistennya, Dira, berjalan menghampirinya dengan langkah pelan, membawa tablet. Nyonya, sapanya pelan, tidak ingin mengganggu momen itu. Ya, Dira? Ada apa? Tanya Elara, tanpa mengalihkan pandangannya dari lubang yang sedang dia gali. Nyonya, ada kabar. Dari kepolisian. Dira ragu sejenak. Ini tentang Nona Vina Handayani. Tangan Elara berhenti menggali. Dia terdiam. Dia ditemukan meninggal dunia tadi malam di rumahnya. Elara memejamkan matanya sejenak. Angin pagi meniup pelan rambutnya. Dia tidak terkejut. Dia tidak senang. Dia tidak sedih. Dia tidak merasakan apa-apa. Penyebabnya? Tanyanya pelan. Laporan awal, komplikasi penyakit dan malnutrisi. Ditemukan oleh Rian Saputra. Kabarnya, kondisi mereka sangat mengenaskan, Nyonya. Listrik, air, telepon, semua diputus. Dia meninggal dalam kegelapan. Elara membuka matanya. Dia menatap tangannya yang kotor oleh tanah yang subur, tanah yang memberi kehidupan. Dia membandingkannya dengan Vina, yang mati dalam kegelapan dan kekotoran. Dia menoleh ke Bima, yang kini sedang asyik mengejar capung, bermandikan cahaya matahari pagi. Sebuah kontras yang sempurna. Begitu, kata Lara pelan. Pastikan tim legal kita mengawasinya. Bukan untuk ikut campur, tapi untuk memastikan tidak ada dampak hukum atau citra ke perusahaan kita. Tutup semua celah. Baik, Nyonya. Dan? Rian Saputra, Nyonya. Dia diinterogasi semalam. Tapi pagi ini dilepaskan. Dia tidak punya tempat tujuan. Rumah itu disegel ban hari ini. Elara berdiri. Dia membersihkan tangannya di celemek tamannya.
Itu bukan lagi urusan kita, Dira. Dia berbalik, meninggalkan Dira dan tablet berisi berita kelam itu. Dia berjalan menghampiri putranya. Bima, lubangnya sudah siap. Ayo kita masukkan pohonnya. Elara mengangkat bibit pohon itu bersama putranya. Mereka menanamnya di lubang yang sudah disiapkan. Mereka menimbunnya kembali dengan tanah. Nah, kata Elara, tersenyum pada Bima. Sekarang kita siram. Pohon ini akan tumbuh besar, kuat, dan memberi kita banyak buah manis. Dia dan Bima memegang selang air bersama-sama, menyirami kehidupan baru di taman mereka. Bayangan Rian yang mengemis, bayangan Vina yang mati, semuanya menguap di bawah sinar matahari pagi. Elara Wijaya telah selesai dengan masa lalunya. Dia kini bebas, dan dia merasa sangat puas. Pintu kantor polisi itu terbanting menutup di belakang Rian. Udara pagi Jakarta yang panas dan penuh polusi langsung menerpanya seperti tamparan. Dia bebas. Setelah interogasi semalam suntuk, hasil otopsi awal Vina sudah keluar. Kematian disebabkan oleh serangan jantung akut, dipicu oleh stres berat, malnutrisi, dan komplikasi penyakit yang sudah ada. Rian tidak membunuhnya. Tapi dia telah dibebaskan ke dalam penjara yang jauh lebih besar, dunia. Dia berdiri di trotoar, bingung. Dia tidak punya tujuan. Rumah telah disegel oleh ban pagi ini. Dia melihatnya sendiri saat mobil polisi melewatinya. Garis segel kuning dan spanduk disita, besar terpampang di gerbang, menjadi tontonan warga kompleks. Keluarga Telah membuangnya, menganggapnya aib. Teman, mereka semua menguap bersama kekayaannya. Ponsel, mati, tak berguna. Dompet, kosong melompong. Pria yang 2 bulan lalu akan dilantik menjadi direktur itu kini resmi menjadi gelandangan. Dia mulai berjalan. Tanpa arah. Dia mengenakan kemeja lecek yang sama yang dia pakai saat mengemis di rumah Lara, dan celana bahan yang sama yang dia pakai saat Vina meninggal. Pakaian itu kotor, berdebu, dan bau. Bau keringat, bau ketakutan, dan samar-samar, bau kematian. Orang-orang di jalanan menjauhinya. Ibu-ibu menarik anak mereka saat dia lewat. Mereka tidak melihat Rian Saputra, sang eksekutif brilian. Mereka melihat seorang gembel, pria kotor, tatapan kosong, berpotensi berbahaya. Dia tidak terlihat lagi. Dia telah menjadi bagian dari bayangan kota. Perutnya melilit. Ini bukan lagi rasa lapar biasa. Ini adalah rasa sakit yang menusuk, membuat kepalanya pusing. Dia tidak makan apa-apa selain sepotong roti basi yang diberikan polisi semalam. Dia berjalan melewati sebuah warteg. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng menyeruak, membuatnya hampir muntah karena keinginan. Dia berhenti, menatap nanar ke dalam etalase. Mau apa, Pak? Tanya pemilik warteg, curiga. Air, boleh minta air putih, desis Rian, harga dirinya sudah lenyap. Pemilik warteg itu menatapnya dengan jijik. Nggak ada air gratis. Beli. Sana pergi, bikin pelanggan takut aja, usirnya sambil mengibaskan serbet. Rian terhuyung mundur, rasa malu membakar wajahnya. Dia terus berjalan. Panas matahari menyengat kepalanya. Dia melihat orang-orang di kafe, tertawa sambil menyeruput es kopi. Dia melihat mobil-mobil mewah, seperti mobilnya dulu, melintas, AC-nya pasti sejuk. Dia benci mereka semua. Dia benci Lara. Dia benci dunia. Tapi lebih dari itu, dia benci dirinya sendiri. Dia berjalan tanpa tujuan hingga sore hari. Kakinya melepuh. Dia akhirnya tiba di sebuah area di bawah jembatan layang yang ramai. Di sini, dunia yang berbeda. Sekelompok pria bertato sedang bermain kartu. Beberapa ibu-ibu menyusui bayi mereka di atas kardus. Anak-anak kecil berkaus kotor berlarian tanpa alas kaki. Ini adalah komunitas orang-orang terlupakan. Dan dia, kini, adalah bagian dari mereka. Dia ambruk di atas tumpukan koran bekas, terlalu lelah untuk peduli. Baru, Mas, sapa seorang pria tua kurus di sebelahnya. Rian hanya mengangguk, terlalu malu untuk bicara. Kalah judi? Dibuang keluarga? Rian tidak menjawab. Dia memalingkan wajahnya. Malam tiba. Perutnya terasa seperti sedang memakan dirinya sendiri dari dalam. Dia melihat seorang anak kecil,
Usianya mungkin 7 tahun, sedang memilah-milah tumpukan sampah dari restoran terdekat. Anak itu menemukan sebuah kotak styrofoam sisa. Di dalamnya ada sisa nasi goreng dan beberapa potong ayam yang belum habis. Anak itu makan dengan lahap. Ryan menelan ludah. Rasa jijik berperang dengan rasa lapar yang menyiksanya. Lapar menang. Saat anak itu selesai dan membuang kotak itu, Ryan menunggu. Saat anak itu pergi, Ryan merangkak ke tumpukan sampah. Tangannya yang dulu memegang pena Montblanc seharga puluhan juta, kini mengaduk-aduk sampah busuk. Dia menemukannya. Masih ada sisa nasi yang menempel. Masih ada sepotong kecil kulit ayam. Dia tidak berpikir. Dia memasukkan sisa makanan itu ke mulutnya dengan tangan. Dia mengunyah dengan rakus. Rasanya seperti makanan ternak yang pernah dia makan. Saat dia menelan suapan terakhir, dia sadar apa yang baru saja dia lakukan. Dia, Ryan Saputra, baru saja makan sisa makanan dari tempat sampah. Dia menunduk, bersandar di pilar beton yang dingin dan berbau pesing. Dan untuk pertama kalinya sejak Vina meninggal, dia menangis. Bukan tangisan kemarahan. Bukan tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan untuk dirinya sendiri. Tangisan karena dia telah menyentuh dasar jurang yang paling dalam. Di saat yang sama, di belahan kota yang lain, di ballroom mewah yang sama tempat Ryan dihancurkan, sebuah acara yang sangat berbeda sedang berlangsung. Elara Wijaya berdiri di panggung yang sama. Kali ini, dia mengenakan gaun batik sutra yang anggun dan berwibawa. Di belakangnya, layar LED raksasa tidak menampilkan bukti korupsi, melainkan sebuah logo baru. Yayasan Lentera Wijaya. Ratusan tamu, kali ini para pegiat sosial, menteri, dan CEO perusahaan lain, bertepuk tangan meriah. Masa lalu, kata Lara ke mikrofon, suaranya hangat dan penuh percaya diri, bisa menjadi penjara yang mengurung kita. Atau bisa menjadi bahan bakar yang mendorong kita. Saya memilih yang kedua. Dia tersenyum, dan senyumnya kali ini tulus, menerangi seluruh ruangan. Yayasan Lentera Wijaya didedikasikan untuk mereka yang pernah merasakan gelapnya hidup. Untuk para ibu tunggal yang berjuang membesarkan anak mereka sendirian. Untuk anak-anak yang terpaksa kuat sebelum waktunya. Di barisan depan, Bima, dalam setelan jas kecil yang rapi, bertepuk tangan paling keras. Itu mamaku, bisiknya bangga pada Dira di sebelahnya. Malam ini, lanjut Lara, kita tidak merayakan saya. Kita merayakan kesempatan kedua. Kita merayakan kekuatan untuk bangkit. Terima kasih. Tepuk tangan kembali membahana. Lara turun dari panggung, disambut pelukan hangat dari para kolega. Dia adalah ikon baru. Sosok filantropis yang kuat dan inspiratif. Jauh di bawah jembatan layang, Ryan Saputra akhirnya tertidur di atas kardus. Tidur yang gelisah, penuh mimpi buruk. Dia bermimpi tentang tawa Bima. Dia bermimpi tentang jeritan terakhir Vina. Dia bermimpi tentang senyum kemenangan Lara di atas panggung. Dia terbangun tengah malam karena suara deru truk di atasnya. Dia menatap ke atas. Tepat di seberang jalan, di sisi sebuah gedung pencakar langit, tergantung sebuah papan reklame digital raksasa. Itu adalah iklan baru PT Adijaya Global. Menampilkan citra perusahaan yang bersih, modern, dan sukses. Dan di sudut kanan bawah, dalam cetakan kecil namun jelas. PT Adijaya Global. Dipimpin oleh Lara Wijaya. Ryan menatap nama itu. Nama wanita yang telah mengambil segalanya darinya. Tidak. Bukan mengambil. Wanita yang telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia, yang dulu pongah dan merasa berkuasa, kini hanyalah sebutir debu yang tak terlihat di bawah jembatan, menatap ke atas, ke kerajaan yang dulu hampir direbutnya, yang kini bersinar lebih terang tanpanya. Dia memejamkan matanya, memeluk lututnya untuk menahan dingin. Ini adalah hidupnya sekarang. Tidak ada lagi jalan kembali. 10 tahun berlalu. 1 dekade adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, dan cukup lama untuk mengubur bangkai masa lalu hingga tak berbekas. Di Taman Istana Menteng, pohon mangga yang dulu ditanam Lara dan Bima kini berdiri kokoh, rimbun, dan berbuah lebat. Lara Wijaya, kini di usia matang, duduk di teras belakang yang sejuk.
Wajahnya masih memancarkan kecantikan, namun kini dipoles oleh aura wibawa dan ketenangan yang dalam. Dia bukan lagi CEO yang dingin dan penuh perhitungan. Dia telah mendelegasikan sebagian besar operasi harian perusahaannya. Fokusnya kini adalah Yayasan Lentera Wijaya, yang telah menjadi salah satu yayasan filantropi terbesar di negeri ini, membantu ribuan ibu tunggal dan anak-anak telantar. Dia menyesap teh melatinya, matanya menatap seorang remaja laki-laki yang sedang tekun membaca buku di bawah pohon mangga itu. Bima Wijaya, 15 tahun. Dia telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan yang terpenting, berhati lembut. Dia adalah cerminan sempurna dari didikan Lara. Tidak ada jejak kesombongan atau keangkuhan dalam dirinya. Dia sopan, penuh empati, dan sangat menyayangi ibunya. Sudah selesai bacanya, Bima? Panggil Lara lembut. Bima mengangkat wajahnya, tersenyum. Senyum yang bisa menerangi taman itu. Sudah, Ma. Ini menarik sekali. Tentang bagaimana struktur sosial bisa membentuk masa depan seseorang. Pelajaran yang bagus, kata Lara. Kamu siap? Pak Tono sudah menunggu. Nanti terlambat les piano. Siap, Bima bangkit, menghampiri Lara dan mencium pipinya. Bima berangkat? Ya. Hati-hati di jalan, sayang. Bima berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggunya di lobi depan. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan gerbang besi tempa yang kokoh itu. Di dalam mobil, Bima asyik menatap keluar jendela, mengamati kehidupan Jakarta. Mobil itu berhenti di sebuah lampu merah yang panjang, tepat di persimpangan jalan di mana sebuah jembatan layang melintang angkuh. Di bawah jembatan layang itu, di antara debu dan asap knalpot, pemandangan yang kontras terlihat. Sekelompok gelandangan duduk meringkuk di atas trotoar. Mata Bima, yang dilatih ibunya untuk selalu peka, tertuju pada satu sosok di antara mereka. Sosok itu adalah pria. Sulit menebak usianya. Bisa jadi 40, bisa jadi 60. Tubuhnya kurus kering seperti ranting. Pakaiannya compang-camping, lebih mirip tumpukan kain lap kotor daripada baju. Rambutnya gimbal, panjang tak terurus, dan wajahnya tertutup lapisan debu dan jelaga yang tebal. Pria itu duduk sendirian, sedikit menjauh dari yang lain, punggungnya bersandar pada pilar beton yang berbau pesing. Dia bergumam sendiri. Matanya kosong, menatap nanar ke aspal, seolah melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Bima menatapnya dengan iba. Kasihan sekali ya, Pak Tono, bisiknya pada sopir pribadi mereka. Pak Tono melirik. Sudah biasa, dan Bima. Orang-orang kalah. Tapi dia? Bima menyipitkan mata. Dia memegang sesuatu. Pria itu memang memegang sesuatu. Tangan kirinya yang kotor dan berkuku hitam itu mencengkeram erat sebuah benda kecil di dadanya. Sebuah benda yang tampak seperti plastik kumal. Dia tidak pernah melepaskannya. Siang dan malam. Saat lampu lalu lintas berganti hijau dan mobil mulai bergerak maju, Bima bisa melihatnya sekilas dengan lebih jelas. Di dalam plastik kumal yang sudah menguning dan berlapis daki itu, ada selembar uang kertas. Uang kertas lecek berwarna hijau. 10.000 rupiah. Bima tidak mengenalinya. Tentu saja tidak. Baginya, itu hanyalah seorang gelandangan menyedihkan yang memeluk satu-satunya harta yang dimilikinya. Bima tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa pria itu adalah Rian Saputra, ayah kandungnya. Dia tidak tahu bahwa pria itu sudah kehilangan akal sehatnya bertahun-tahun lalu. Dia tidak lagi ingat siapa namanya. Dia tidak ingat Vina. Dia tidak ingat jabatannya sebagai direktur. Satu-satunya hal yang tersisa dalam otaknya yang rusak adalah satu kenangan, satu-satunya kenangan indah yang dia miliki dari dasar jurangnya. Kenangan tentang seorang anak laki-laki kecil berwajah malaikat yang memberinya sedekah. Uang 10.000 itu. Dia telah kehilangan segalanya, tapi dia berpegang erat pada bukti bahwa dia pernah, sekali saja, dikasihani oleh seorang malaikat. Mobil Bima melaju, membawanya pergi menuju masa depannya yang cerah, les piano, sekolah internasional, dan kasih sayang ibunya. Di bawah jembatan layang, Rian Saputra tetap di tempatnya. Dia bergumam, memeluk erat uang 10.000 itu di dadanya yang kurus. Dia adalah butiran debu. Tak terlihat, tak diingat.
Tak ada artinya. Kembali ke menteng. Elara berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke pohon mangga itu. Tangannya menyentuh kulit kayunya yang kokoh. Dia memikirkan Bima. Memikirkan masa depannya. Memikirkan peresmian panti asuhan baru yayasannya minggu depan. Dulu, dia pernah merasa puas saat menjatuhkan Rian dan Vina. Dia pernah merasa menang saat melihat mereka hancur. Tapi kini, 10 tahun kemudian, dia bahkan tidak lagi memikirkan mereka. Rasa puas dari balas dendam telah lama memudar. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih nyata, kedamaian. Dia bebas. Benar-benar bebas. Bukan karena musuhnya telah hancur, meskipun mereka memang hancur. Dia bebas karena dia telah memilih untuk hidup. Untuk membangun. Untuk mencintai. Kesombongan Rian dan Vina kini benar-benar telah menjadi butiran debu. Begitu kecilnya, hingga Lara Wijaya bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Mereka telah ditiup angin, lenyap selamanya dari kehidupannya yang cerah. Lara memetik buah mangga yang matang dari pohon. Warnanya keemasan, sama seperti sinar matahari pagi itu. Dia tersenyum. Hidupnya terasa sempurna. 2 tahun setelah Bima melihat ayahnya sebagai pengemis di persimpangan jalan. Musim hujan di Jakarta mencapai puncaknya. Air menggenang di mana-mana, mengubah jalanan menjadi sungai keruh. Di bawah jembatan layang yang berisik, situasinya jauh lebih buruk. Tetesan air kotor merembes dari celah beton, dan angin malam membawa dingin yang menusuk tulang. Rian Saputra meringkuk di sudutnya yang biasa. Tubuhnya kini hanyalah kerangka yang terbungkus kulit kotor. Penyakit paru-paru basah yang dideritanya selama berbulan-bulan kini berada di tahap akhir. Setiap tarikan napas adalah perjuangan yang menyakitkan, menghasilkan batuk berdahak yang mengoyak dadanya. Dia tidak lagi mengenali dunia. Ingatannya telah lama hancur, terfragmentasi menjadi kepingan-kepingan tak berarti. Dia tidak ingat Lara, tidak ingat Vina, tidak ingat jabatannya. Satu-satunya yang dia tahu adalah benda di genggamannya. Benda itu adalah hartanya. Plastik kumal yang membungkus uang Rp10.000. Dalam kabut demam dan deliriumnya, dia tidak lagi ingat dari mana asalnya. Dia hanya ingat itu adalah satu-satunya benda di dunia yang memberinya kehangatan. Dia mengira itu adalah jimat. Jimat yang diberikan oleh seorang malaikat kecil di masa lalu yang kabur. Dia memeluk benda itu erat ke dadanya yang sesak. "Hah?" gumamnya. Malam itu, diiringi deru truk di atas kepalanya dan gemericik air kotor di kakinya, batuknya berhenti. Napasnya yang menyakitkan itu akhirnya terlepas. Mata Rian Saputra, yang pernah menatap dunia dengan kesombongan, terpejam untuk terakhir kalinya, menatap kosong ke pilar beton yang lembab. Keesokan paginya, petugas kebersihan kota menemukannya. "Satu lagi," kata seorang petugas, menutup hidungnya. Mereka memanggil tim. Saat memeriksa tubuh kaku itu, seorang petugas menemukan genggaman tangannya yang erat. Dengan sedikit paksa, dia membukanya. "Apa ini? Jimat?" Dia merobek plastik kumal yang sudah rapuh itu. Di dalamnya ada uang Rp10.000, basah dan hampir hancur. "Cuma ceban," kata petugas itu, kecewa. Dia mengibaskan uang itu, mencoba mengeringkannya, lalu memasukkannya ke sakunya sendiri. "Lumayan buat beli rokok." Plastik pembungkusnya dia lempar ke tumpukan sampah. Jasad Rian Saputra diangkut. Tanpa nama, tanpa identitas. Dia dibawa sebagai Tuan X ke kamar mayat, lalu dikuburkan di pemakaman umum tanpa nisan. Butiran debu itu telah lenyap, ditiup angin. Tidak ada yang menangisinya. Tidak ada yang mengingatnya. Dunia terus berputar seolah dia tidak pernah ada. Di hari yang sama, di belahan kota yang lain. Matahari bersinar cerah setelah hujan semalaman. Taman di Istana Menteng terlihat segar dan berkilauan. Di ruang kerja Lara yang menghadap ke taman, suasana penuh sukacita. "Mama, aku diterima." Bima Wijaya, kini 17 tahun, berlari memeluk ibunya. Dia melambaikan surat di tangannya. "Diterima di mana, sayang?" tanya Lara, jantungnya berdebar bangga. "Harvard, MA, jurusan ekonomi dan kebijakan publik." "Aku diterima." Lara memekik bahagia. Dia memeluk putranya erat-erat, air mata haru menggenang di sudut matanya.
Mama tahu. Mama tahu kamu bisa. Ya Tuhan, Mama bangga sekali padamu, Bima. Ini semua berkat Mama, bisik Bima. Karena Mama mengajariku untuk peduli pada dunia. Elara melepaskan pelukannya, memegang bahu putranya. Dan kamu memilih untuk mendengarkan, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Jangan pernah lupakan itu. Apapun yang terjadi, Bima selalu pilih untuk tumbuh. Saat mereka sedang merayakan, ponsel Elara di meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Dira, yang kini mengepalai seluruh operasional Yayasan Lentera Wijaya. Elara membacanya. Nyonya, sekadar info. Sistem data kependudukan kami yang terhubung dengan Dinas Sosial baru memberi notifikasi. Rian Saputra ditemukan meninggal dunia pagi ini di bawah jembatan layang. Status, Tuan X. Jenazah sudah diurus oleh negara. Jari-jari Elara berhenti di atas layar. Dia terdiam selama 5 detik. Dia membaca pesan itu sekali lagi. Rian Saputra meninggal. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Sebuah halaman terakhir dari buku yang sangat tua, yang sudah lama selesai dia baca, kini telah tertutup dengan sendirinya. Dia menghapus pesan itu. Mama? Kenapa? Tanya Bima, melihat perubahan ekspresi ibunya. Elara mengangkat wajahnya, dan senyum hangatnya kembali, lebih cerah dari sebelumnya. Beban terakhir yang bahkan tidak dia sadari masih ada, kini telah terangkat. Tidak apa-apa, sayang, katanya, mengelus pipi putranya. Hanya sebuah urusan lama yang baru saja selesai. Dia menatap putranya, masa depannya. Dia menatap keluar jendela, ke taman yang subur dan langit yang cerah. Hidupnya penuh. Hatinya utuh. Sekarang, kata Lara sambil merangkul bahu Bima, ayo kita buat sarapan paling enak untuk merayakan calon mahasiswa Harvard kebanggaan Mama. Mereka berjalan keluar dari ruang kerja itu bersama-sama, tawa mereka memenuhi rumah yang hangat, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang akhirnya terkubur dalam kegelapan abadi.